Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Insyaallah jamaah subuh yang semoga mendapatkan lindungan dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan at-tauhid. At-tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita bahas insyaallah itu untuk mendapatkan hidayah Allah. Untuk menambah hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Karena setiap hari, bahkan setiap kita sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada jalan yang lurus. Bukankah kita telah di atas Islam? Bukankah telah kita melaksanakan sholat dan sebagainya? Apa yang kita minta? Karena sesungguhnya hidayah itu berproses. Kita tidak ingin hidayah Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan secara mazhar. Mazhar itu sesuatu yang terlihat manusia saja. Pakaian dan amalan-amalan zahir. Tapi yang kita ingin dapatkan hidayah Allah juga berkaitan dengan amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Karena sesungguhnya ini yang paling bermanfaat. Dan ini yang dinasihatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada seorang penghafal Quran tapi hatinya mutakabbir, sombong, ya. Maka Al-Quran tidak akan masuk kepada dirinya. Dan juga para tullabul ilm, para penuntut ilmu itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan hati mereka. Semakin mereka beriman kepada Allah, semakin mereka takut kepada Allah, maka Allah akan menambah ilmu itu atau hidayah itu ke dalam hati-hati mereka, ke dalam jiwa-jiwa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kepada kalian. Jadi salah satu kunci sukses atau kunci berhasilnya seorang dalam menuntut ilmu syar'i, ini berbeda ya dengan menuntut ilmu dunia, juga ilmu syar'i. Maka salah satu yang paling penting adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita pelajari itu tidak akan bermanfaat kecuali kita lakukan dengan ketakwaan. Allah sebutkan dalam ayat yang lain bahwasannya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah adalah para ulama. Artinya orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu itu seharusnya membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membuat kita dekat dengan Al-Qur'an, kalamullah, ya. Maka jangan sampai ilmu yang kita pelajari subhanallah itu membuat kita mencukupi diri dengan buku-buku ini. Atau bahkan kalau anak dengan kitab-kitab itu dan juga hal-hal yang lainnya dibandingkan kepada Al-Quran. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Salam membawakan riwayat bahwasannya azhadun nas bi kitabillah al-mutafaqqihin. Jadi orang yang paling zuhud itu paling paling sedikit gitu ya butuhnya. Terhadap kitabullah Al-Quran adalah orang-orang yang faqih. Ya, ini kita rasakan subhanallah, kita belajar di jamiah, kita belajar di kuliah, kita nggak bawa Quran tapi bawa kitab. Yang kita pelajari dari pagi sampai siang adalah kitab itu. Di situ ada ayat Quran, ada hadis dan perkataan para ulama dan syarah mereka dan sebagainya. Tapi terkadang atau seringnya kita dilalaikan dari kitabullah. Kita dilalaikan dalam membaca Al-Qur'annya. Membuka Al-Quran itu sendiri itu ibadah. Dan juga mentadaburi Al-Quran kita dilalaikan. Bahkan hendaknya para penuntut ilmu, bahkan setiap muslim seharusnya dia memiliki amalan setiap harinya untuk membaca dan juga mentadaburi Al-Quran. Maka itu nikmat, alhamdulillah.
Kalau kita sudah sampai derajat kita benar-benar mengimani Al-Qur'an, kita butuh terhadap Al-Qur'an, kita diberikan kemampuan untuk membaca Al-Qur'an, kita diberikan kemampuan untuk menghafal Quran, kita diberikan kemampuan untuk bisa bahasa Al-Qur'an. Itu luar biasa. Ketika kita membaca Al-Qur'an, setiap kita membaca Al-Qur'an pasti menambah hidayah dan keimanan dalam diri kita semuanya, insyaallah. Insyaallah para jemaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan sihir. Kemarin kan sihir itu amalnya, ya kan? Nah sekarang orangnya dinamakan apa? Dukun. As-sahir, maka namanya macam-macam. Seperti di Indonesia, namanya apa saja? Orang pintar, terus? Paranormal, terus? Guru spiritual, habis itu wali bukan? Wali, tabib. Ahli bintang ya? Ahli nujum, diulangi nujum ya, nujum bintang. Ya, ahli nujum. Ya, disebutkan di sini juga banyak nama-nama mereka. Tapi pada hakikatnya mereka melakukan amalan sihir. Yang pada intinya mereka meminta pertolongan kepada siapa? Kepada syaitan dari kalangan jin. Jadi syaitan dari kalangan manusia itu meminta tolong dari syaitan dari kalangan jin. Ya. Maka dua itu bersalah, ya. Dua itu bersalah. Pertama, manusia meminta tolong kepada jin itu kesyirikan. Dan yang kedua, jin itu memberikan pertolongan kepada manusia itu juga kesyirikan. Jadi itu dua-duanya salah. Karena pada hakikatnya Allah telah membedakan kehidupan mereka. Jin dengan kehidupan mereka sendiri dan juga manusia dalam kehidupan mereka sendiri. Ini menandakan apa? Mereka hidup dalam keadaan masing-masing. Jangan dicampur adukan. Seperti misalnya ada hewan darat, ya, masuk ke laut, itu gimana? Mati. Hewan laut masuk ke darat, sama seperti itu. Maka jangan sampai ya jin itu masuk ke dalam kehidupan manusia dan juga manusia masuk dalam kehidupan jin. Kalau enggak kita yang mati manusia tersebut ataupun jin itu yang mati biidznillah taala. Disebutkan di sini babu majaa fil kuhan wa nahwihim. Bab apa yang datang, apa yang menjelaskan berkaitan dengan kuhan. Kuhan itu jamak dari kahin. Kahin itu adalah dukun. Wa nahwihim dan juga sejenis dari mereka. Qala al-musannif rahimahullahu taala babu majaa fil kuhan wa nahwihim. Al-kahin, ini jamak ya tadi ya para dukun. Al-kahin, dukun itu apa? Al-kahin itu apa dalam bahasa Arab? Huwallazi ya'khudhu an mustaqriqis sama'. Ia adalah yang mengambil dari kabar-kabar yang dicuri, ya. Dia nguping gitu. Nguping di langit. Itu ada kabar-kabar gaib yang Allah kabarkan kepada malaikat dan mereka nguping kabar tersebut. Sehingga mereka bisa mengabarkan kepada para dukun, ya itu ya maksudnya syaitan-syaitan tersebut bisa mengabarkan kepada dukun berkaitan dengan hal-hal gaib. Nah yang mengambilnya itu namanya kahin. Dari syaitan tersebut mengambil kabar yang dicuri tersebut itu namanya kahin. Wa kanu qablal mab'atsi katsiran, dan mereka itu para dukun, para kahin itu sebelum diutusnya Nabi SAW banyak. Wa amma ba'dal mab'atsi fa innahum qalil. Dan adapun setelah Nabi SAW diutus sungguhnya mereka sedikit. Kenapa? Sebelum Nabi SAW diutus itu banyak. Tapi setelah Nabi SAW diutus, itu sedikit. Hah? Coba baca, kalau mau tahu, baca dalam surat Al-Jin tadi dijelaskan. Dijelaskan.
Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan dulu kami duduk-duduk di langit. Ya, kami punya tongkrongan di situ. Saya nongkrong gitu, nguping-nguping. Kan kadang orang nongkrong nguping gitu. Ini berita-berita apa nih, nanya-nanya gitu nanti. Ya. Mereka juga seperti itu dulu di langit nongkrong-nongkrong untuk mencuri kabar apa? Kabar gaib dari langit. Dan sekarang dijelaskan, dan barang siapa yang sekarang mendengarkan, dia nongkrong-nongkrong di situ, dia coba nguping, sekarang, maksudnya setelah Nabi SAW diutus, dia akan mendapatkan panah api, ya serangan api, ya akan dipanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak panah api. Di sini jelaskan li'anna Allah taala harasas samaa bisyuhub. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi langit dengan panah-panah api tersebut. Ya, anak panah api tersebut. Wa aktsaru ma yaqa'u fi hadhil ummah ma yukhbiruhu bihi al-jinnu mawalihim minal ins. Dan yang banyak terjadi pada umat ini apa yang dikabarkan oleh jin, ya, oleh jin wali-wali mereka dari manusia, ya. Jadi jin mereka punya wali-wali dari manusia, dan manusia punya wali-wali dari jin. Anil asya'il ghaibah mimma yaqa'u fil ardi minal akhbar. Dari hal-hal yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, dari apa yang terjadi di bumi, dari kabar-kabar yang didapati dari mereka. Fayadhunnuhul jahil kasyafan wa karamah. Dan orang jahil, orang yang tidak mengetahui, menyangkanya itu adalah kasyaf dan karamah. Subhanallah. Jadi banyak, ya, para dukun dan juga para tukang sihir yang mereka menyamar dengan tampilan ustadz, yang mereka menyamar dengan tampilan kiai, yang mereka menyamar dengan tampilan syekh, orang-orang Arab. Dan mereka menamakan amalan itu bukan amalan sihir. Kalau mereka menamakan amalan itu dengan amalan sihir, niscaya tidak akan ada orang yang mengikutinya, belajar kepadanya, habis itu meminta spiritual kepadanya, nggak akan ada. Kan tapi mereka menamakannya dengan apa? Kasyaf. Kasyaf itu tahu artinya apa? Jadi seakan-akan mereka itu menghijab. Jadi di antara kita dengan Rabb kita itu ada hijab, ada pembatas. Nah, kasyaf itu disingkap hijab itu ketika sudah sampai derajat tertentu yang menurut mereka menjadi wali kasyaf gitu. Jadi mereka mengetahui apa kabar-kabar yang tidak diketahui oleh manusia. Gitu. Istilah mereka seperti itu, kasyaf. Jadi tahu semuanya. Pada asalnya kita dihijab nih. Ya ada dinding dan sebagainya. Kita manusia biasa, nggak bisa, terbatas gitu. Tapi ketika kasyaf itu dibuka, terbuka semua dunia dan juga langit. Ya, maka orang-orang seperti ini biasanya dia akan mengaku-ngaku bahwasannya mengetahui kabar-kabar yang gaib. Dan juga karomah. Karomah itu dalam bahasa Arab artinya apa? Kemuliaan. Apakah karomah ada pada diri para wali? Ada. Ya, ada. Maka karomah itu amrun au syai'un khariq lil 'adah. Suatu yang dia tidak sama atau bertentangan dengan kebiasaan manusia. Contoh misalnya, Ibnu Taimiyah pernah mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia atau beliau ditantang oleh orang-orang sufi, gitu ya. Jadi salah satu yang paling benci sama beliau adalah para orang tasawuf itu. Ya karena beliau banyak membantah berkaitan dengan keyakinan mereka. Terkenal sekali, dia dibenci. Tapi Ibnu Taimiyah itu niatnya shadiq, niatnya benar, jujur gitu untuk menasihati mereka, tidak benci kepada pribadi mereka dan sebagainya.
Maka ditantang oleh para orang-orang sufi tersebut. Ini ada api ini, ya. Kalau benar-benar kamu sakti, kalau benar-benar apa yang kamu dakwahkan itu, apa yang kamu akui itu benar-benar terjadi atau benar-benar nyata, ayo kita sama-sama uji gitu di hadapan manusia yang banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu bisa benar dengan ilmu yang kamu miliki dan kami dengan ilmu yang kami miliki, niscaya kami tidak akan terbakar dan kamu tidak akan terbakar. Gitu. Maka Ibnu Taimiyah tidak punya amalan sihir. Adapun mereka memiliki sebagian dari amalan sihir. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah. Ternyata Allah lindungi Ibnu Taimiyah dari api tersebut. Subhanallah. Itu karomah? Karomah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kepada para nabi Allah namanya mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah namanya karomah. Dan ketahuilah karomah paling besar bukan itu. Seorang bisa tidak panas terkena api, atau seseorang bisa terbang misalnya, atau seseorang bisa tahan dingin dengan dingin yang benar-benar dingin dan sebagainya. Bukan itu karomah. Karomah yang sesungguhnya adalah seseorang diberikan ketakwaan yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang lainnya. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Karena ketakwaan itu ya rasa takut kita kepada Allah, kita mentaati Allah baik dalam keadaan sir atau dalam keadaan alaniyah. Ya, maka itu sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang lainnya. Kalau kita tanyakan lingkungan kerja kita atau bahkan lingkungan rumah kita dan sebagainya, ya kita tanyakan kepada mereka atau kita perhatikan orang yang bertakwa itu bisa dihitung atau tidak? Sangat-sangat bisa dihitung. Ini menunjukkan bahwasannya kelebihan atau karomah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah itu yang paling besar adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dijelaskan di sini ada ta'liqnya, ada komentarnya, ada catatan kaki. Wal waqi anna dzalika min ta'alafa ruhus syaitan al-qarin ma'a ruhu qarinihi al-insani al-khabith fayatakallama syaitan ma'a qarinihi bima yajibu minal akhbar allati yatalaqaha syaitan 'ani syaitan al-akhar qarinal insani al-akhar. Jadi di sini dijelaskan secara garis besar bahwasannya yang terjadi apa? Jadi manusia itu punya qarin. Ini tahu? Jadi dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bang Fuad itu punya qarin. Qarinnya ada dua. Satu qarin dari syaitan, satu qarin dari malaikat. Jadi setiap manusia itu punya qarin. Ya qarinnya ada dua. Maka tergantung kebiasaannya itu condong kemana? Ya, nanti dia akan condong kepada qarin dari jinnya itu, dari syaitannya tersebut ketika dia membiasakan amalan-amalan buruk. Kalau dia membiasakan amalan-amalan baik, maka dia akan condong kepada qarin dari malaikat. Nah, maka qarinnya ya qarin syaitan, ya qarin syaitan ini qarinnya manusia dari kalangan syaitan itu akan dikabarkan sesuatu dari syaitan yang lain. Ya, jadi dukun dia punya qarin, ya qarin syaitan yang selalu menemani dirinya. Tuh. Nah, syaitan yang selalu menemani dirinya dikabarkan oleh syaitan yang lain. Luar biasa, subhanallah. Ya. Waqad iktarra bidzalika katsirun minan nas. Dan banyak tertipu dari manusia dengan kasyaf dan juga karomah. Yazunnuna dzalika al-mukhbiru lahum 'anil jinni waliyan lillah. Dan mereka mengira bahwasannya orang yang mengabarkan kepada mereka dari kalangan jin adalah wali Allah. Subhanallah. Jadi menurut mereka jin itu, ya jin yang mengabarkan kepada orang tersebut ada wali Allah, bisa berinteraksi kepada jin atau bahkan bisa berinteraksi kata mereka dengan malaikat, bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins
Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Jelaskan di sini. Dan ketika hari kami kumpulkan mereka semuanya, baik dari jin tersebut dan juga dari manusia. Dipanggil oleh Allah jin tersebut, wahai kaum jin, sekelompok jin, qad istakthartum minal ins, kamu telah banyak menyesatkan dari manusia. Wa qala awliya'u, mereka berhujjah di hadapan Allah dan berkata wali-wali mereka dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, atau berkata wali-wali mereka dari kalangan manusia. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami telah sama-sama mengambil manfaat sebagian kami dengan sebagian mereka. Istimta dalam bahasa Arab itu adalah mengambil nikmat, mengambil manfaat. Jadi jin yang mengambil manfaat dari manusia, dari ketundukan manusia kepada jin tersebut, dan manusia mendapatkan manfaat dari jin tersebut ketika mengabulkan apa yang diminta oleh manusia tersebut. Maka semuanya itu mendapatkan simbiosis apa? Mutualisme istilahnya. Gak mungkin jin tidak mendapatkan manfaat, gak mungkin cuma menolong manusia, gak mungkin. Ya, dia akan mendapat manfaat dari apa? Ketundukan manusia. Dan manusia akan mendapatkan manfaat dari pertolongan jin tersebut. Nama jin itu tidak seperti manusia. Manusia punya batas nih bangunan, dia terbatas. Tapi jin itu bisa melakukan sesuatu dalam hal yang cepat. Ya, makanya ketika dukun yang mengabarkan hal-hal yang gaib yang terjadi di sebelah mana gitu. Karena mereka minta tolong sama siapa? Sama jin tersebut, ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala rawa Muslim fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Ya, boleh dibaca Mas. Iya. Sekarang anak mau nanya. Arrafan dalam bahasa Arab diambil dari kata apa? Arif. Arafa ya'rifu, tahu. Arraf itu orang yang banyak tahu, maksudnya orang yang banyak tahu berkaitan dengan hal-hal yang gaib, dinamakan peramal, atau dukun juga termasuk dari peramal. Karena dukun itu akan mengabarkan hal-hal yang gaib, ya. Kata Nabi, barang siapa yang datang doang nih. Datang pasti nanya. Karena orang yang datang kepada dukun itu sudah mengetahui bahwasannya ini orang sakti, dia mengetahui kabar-kabar yang tidak diketahui oleh manusia. Maka hak orang tersebut untuk apa? Bertanya. Dan hak orang yang ditanyakan untuk menjawabnya, gitu. Seperti gini ya, kita datang kepada rumah syekh atau rumah seorang ulama, kita datang kepadanya untuk meminta fatwa, seperti itu. Hak kita untuk meminta fatwa itu, bertanya, dan hak syekh tersebut atau ulama tersebut untuk memberi fatwa. Tapi ini bukan ke itu, ya, bukan ke para ulama, orang-orang yang alim, tapi kepada orang-orang yang berserikat dengan jin tersebut. Lalu dia bertanya dengan sesuatu, lalu fasaddaqahu bima yaqul. Itu ada fasaddaqahu bima yaqul di situ? Membenarkan? Ya. Maka salatnya tidak akan diterima berapa hari? 40 hari, siangnya dan juga malamnya. Nauzubillah. Ya. Datang saja. Tuh, kalau misalnya datang ke dukun nih, datangnya saja itu salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari. Sekarang ada pertanyaan. Yang pertama, apakah dia tetap salat atau tidak? Tetap salat. Kalau nggak sholat dia pertama kan nggak diterima, gitu.
Tapi sholat juga, kenapa? Nah, kalau dia nggak sholat berdosa atau nggak? Dosa. Oke, tambah dosanya berarti ya. Yang pertama datang kepada dukun, yang kedua nggak sholat. Oke. Sekarang sholatnya nggak diterima 40 hari. Apakah dia ulang sholatnya nanti setelah 40 hari? Karena sholatnya nggak diterima. Dia taubat sama Allah, diulang atau enggak? Ya, kalau berdasarkan sebelumnya, kalau harus ada merapel sholat, dia harus rapel. Tapi kalau yang berkeyakinan di taubat aja, taubat nasuha, belum rapel. Jadi kalau dia melaksanakan sholat gitu ya, melaksanakan sholatnya nggak diterima, tapi nggak usah diulang sholatnya. Oh, dia tinggal di batas melaksanakan sholat. Sholat, tapi sholatnya kan nggak diterima dalam hadis tuh. Kalau kabarnya belum sampai sama dia, nggak ada hukum. Kalau udah sampai kabarnya sama dia, dan memang ya harus ganti sholatnya, sama aja kayak orang sholat pakai najis, dia diulang sholat. Oke, ada lagi? Apakah sah atau enggak, Mas? Jadi dia udah sholat nih kan, nggak diterima, nggak sah. Oke lah, nggak sah. Udah 40 hari dia taubat sama Allah. Ini sholatnya 40 hari kan nggak diterima. Dia ulang nggak sholatnya? Harusnya ngulang. Nggak diterima. Oke, di sini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan selainnya, makna dari hadis ini, maknahu annahu la thawaba lahu fiha. Sungguhnya maknanya adalah tidak ada pahala baginya dalam sholat tersebut. Artinya la tuqbal lahu arba'ina yauman, lam tuqbal lahu sholatan arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya 40 hari, maksudnya nggak ada pahalanya, nggak dapat apa-apa gitu. Wa in kanat mujzi'atan bisuqutil fardhi anhu, walaupun itu mencukupi dengan telah dilaksanakannya fardunya dari dirinya. Jadi telah dilaksanakan, dia tidak berdosa karena meninggalkan salat gitu. Nah, di sini dijelaskan juga fa innal ulama'a muttafiquna ala annahu la yalzamu man ata al-arraf i'adata salati arba'ina lailah. Dan para ulama bersepakat bahwasannya tidak wajib bagi barang siapa yang mendatangi para peramal untuk mengulang sholat mereka selama 40 hari. Jadi tidak wajib. Artinya kalau mereka tetap melaksanakan sholat, artinya apa? Tidak ada pahalanya. Tapi sholatnya itu tidak diulang. Ya, tidak diulang. Oke. Di sini sah sholatnya. Ya secara fikih, kalau secara fikih sah sholatnya. Tapi maksudnya nggak diterima adalah nggak diterima pahalanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan lam tuqbal lahu sholatan, tidak diterima baginya salat idza kanat hadhihi hali sa'il, kalau ini adalah orang yang bertanya, fa kaifa bil mas'ul, dan bagaimana orang yang ditanya. Orang yang datang aja dan dia bertanya kepada dukun tersebut, hukumnya apa? Nggak diterima, nggak ada pahalanya. Bagaimana dengan orang yang ditanya? Ya kan? Hah? Seumur hidup kali ya? Tapi kalau bilang benar 40 hari gak diterima itu diterima 40 hari. Iya. Kalau mati dalam keadaan pas lagi gak diterima. Iya, makanya Nabi SAW nggak menyebutkan la thawaba fiha, tidak ada pahala di dalamnya. Tapi Nabi menyebutkan lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman, nggak diterima salatnya. Ya, orang yang mengetahui ini maksudnya adalah ini nggak ada pahalanya, adalah penuntut ilmu saja. Adapun orang-orang kita kasih zahir terjemahannya sebagaimana zahir hadisnya nggak diterima salatnya 40 hari. Tapi ini juga bisa kita sangkal, Pak. Gimana? Ya,
Ini sholat amalan yang paling besar tidak diterima oleh Allah. Bagaimana dengan amalan yang lain? Bayangkan, ini sholat yang kita biasa laksanakan 5 waktu dan itu kewajiban yang telah diketahui oleh manusia tidak diterima oleh Allah. Bagaimana dengan amalan yang lain di bawah itu? Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud. Yang boleh dibaca? Iya. Jadi apa bedanya hadis yang kedua dengan hadis yang pertama? Yang pertama dia bertanya, yang kedua dia cuma ngomong Mempercayai. Tapi yang pertama ada kata-kata mempercayai. Ini mempercayai fasaddaqahu bima yaqul. Kalau di sini ada apa? Kayak kutip gitu. Ini tambahan sebenarnya. Pada asalnya hadisnya sampai fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatan arba'ina yauman. Ya, jadi menanyakan sesuatu tidak diterima salatnya 40 hari. Tidak ada mempercaya apa yang ya kabarkan, ya katakan, ya. Itu. Jadi bedanya adalah yang pertama adalah kalau misalnya dia datang dan bertanya saja, itu apa efeknya? 40 hari sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya yang kedua apa? Kalau dia mempercayainya, maka kafir. Ya, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Barang siapa yang kafir terhadap Al-Quran, maka dia telah kafir terhadap agama, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dia kafir terhadap Al-Quran? Ya, benar. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ya. Dan di sisinya ya kunci-kunci yang gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, ya. Dijelaskan bahwasannya apa? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfur. Ya, jelaskan bahwasannya orang ya ini ya ini jelaskan ya bahwasannya ada malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebagai fitnah bagi kaumnya Nabi Sulaiman. Ya, mereka mengajarkan sihir, ya. Dan tidaklah mereka mengajarkan sihir tersebut sampai mereka berkata, kami adalah fitnah, maka janganlah kafir. Janganlah kamu buatku kufur. Ya, maka mempelajarinya itu adalah perbuatan kufur dan mengamalkannya tentunya itu lebih kufur dibandingkan mempelajarinya. Ya, karena Al-Quran telah mengabarkan bahwasannya perbuatan itu adalah perbuatan kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini dijelaskan la ta'arada baina hadza wa hadits man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Tidak ada pertentangan di antara hadis ini dan juga hadis tadi. Ya. Hadza ala qaulin man yaqul huwa kufrun duna kufrin. Dan ini jawaban atas pendapat orang yang berkata itu kufur di bawah kekufuran. Tapi selain kufuran, itu kan ada istilah para ulama kufrun duna kufrin. Ya, kata mereka maksudnya adalah faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah kafir apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kafir tapi nggak kafir. Gitu. Jadi ini perbuatan kufur tapi tidak membuat mereka kafir, tapi ini merupakan dosa besar yang paling
besar. Tapi kita katakan bahwasannya tidak ada pertentangan. Kita katakan ini secara zahir mengatakan bahwasannya orang yang mempercayai dukun maka dia telah kafir. Kita tidak katakan kufrun duna kufrin, tapi kufur beneran gitu. Karena yang pertama adalah yang pertama itu adalah orang yang bertanya. Adapun yang kedua dia bertanya dan dia mempercayainya. Karena ketika dia sudah bertanya dan dia mempercayai apa? Dia telah ridha dan dia telah mempercayai apa yang dilakukan oleh dukun tersebut dengan amalan sihirnya. Dan orang yang ridho terhadap amalan sihir dan juga kesyirikan, maka hukumnya sama dengan orang yang melakukannya. Jadi ridho terhadap maksiat, ridho terhadap kesyirikan, dia datang, ya pasti dia ridho dong. Mana saya dibenci? Nggak mungkin dia ridho, nggak mungkin untuk berdakwah, diserang dia langsung. Jadi dia percaya pula, ya maka dia sesungguhnya telah kafir dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wali abi ya'la bisanadin jayyid an Ibni Mas'ud mithluhu mauqufan. Ya, boleh dibaca lagi? Abu Ya'la meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud, sanadnya jayyid. Hadisnya itu tadi siapa mendatangi tukang ramal dan dukun lalu mempercayai apa yang diucapkan dia, maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ya, dukunnya tukang ramalnya kafir atau enggak? Ya jelas harusnya. Jelas. Orang yang datang dan meyakininya kafir, apalagi dukun ya udah kafir duluan ya, udah kafir duluan. Bahkan ketika belajar pun udah kafir. Belum melakukannya nih udah belajar, dia meyakini bukan? Meyakini kan dia udah datang dulu, udah nanya dulu, dia belajar. Ini lebih dalam lagi, bukan sekedar bertanya saja. Dia udah meyakini kesaktian dan sebagainya, diamalkan juga, maka dia telah kafir sebelum orang itu sebelum punya murid dia udah kafir tentunya. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Imran ibn Husain marfu'an laisa minna man tatayyara aw tutayyiru lahu aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahul Bazzar bi isnadin jayyid. Mari baca apa? Bazar dengan isnad jayyid meriwayatkan hadis ma'ruf dari Imran bin Husain. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima takhayul, beramal atau diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihirkan, dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud laisa minna bukan dari kami, ini apa? Ya, bukan dari umat Nabi lah, bukan di golongannya. Dijelaskan di sini wa'id syadid. Ini adalah ancaman yang sangat besar. Yadullu ala anna hadhil umura minal kabair, dan menunjukkan bahwasannya perkara-perkara yang disebutkan nantinya, ya, disebutkan ini adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, ini ketika menyebutkan laisa minna ini menunjukkan bahwasannya amalan itu termasuk dosa besar. Yang pertama apa? Tatayyur atau diminta? Iya, tatayyur, ditanya itu. Jadi orang yang berbuat tatayyur dan diminta untuk melakukan tatayyur itu dua-duanya laisa minna, bukan golongan dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Apa itu tatayyur? Menyadarkan ini untuk rugi sama sesuatu, bukan ini. Ya, contohnya gimana? Suara burung menunjukkan apa? Ya kalau burung gagak ada mati gitu. Yang contoh di Indonesia seperti apa? Itu kayaknya udah jarang ini ya, jarang tersebar ya. Kalau yang sering tersebar itu apa? Tatayyur.
Ya, nabrak kucing tandanya apa? mau celaka. Mau celaka. Jadi dia kepikiran tuh di jalan, ini nabrak belum dikubur kan. Dia bukan kepikiran dia ini kan harus menjaga binatang, bukan. Tapi dia kepikiran apa? Takutnya nanti akan kecelakaan. Ini tatoyur atau bukan? Ya tatoyur. Dia merasa sial terhadap sesuatu padahal hal tersebut tidak berkaitan dengan kejadian nanti sialnya itu. Ya. Maka ini tatoyur. Dan ini merupakan kesyirikan. Kesyirikan kecil atau kesyirikan besar? Kecil. Ya kalau dia menyandarkan sial itu kepada benda tersebut atau hal tersebut saja tanpa dia sandarkan kepada Allah, maka itu kesyirikan besar. Tapi kalau dia sandarkan bahwasanya ini dari Allah juga, ada keyakinan itu, maka itu kesyirikan kecil. Ya, seperti itu. Kemudian orang yang ya melakukan amalan dukun dan orang yang dimintai ramalkan ya dukun yang dimintai ramal dia meramalkan atau dimintai ramal ya dua-duanya sama itu merupakan dosa besar dan diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya jadi ini yang tadi ya orang yang datang dan orang yang diminta gitu ya orang yang datang juga orang diminta atau orang yang orang yang mengamalkan amalan ramal tersebut atau dukun tersebut dan juga orang yang memintanya ya yang selanjutnya apa orang yang berbuat sihir dan minta disihir jadi orang yang memintanya dan juga orang yang berbuat amalan sihir tersebut itu sama-sama tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andaikan tidak ada orang yang datang kepada tukang sihir, itu tukang sihir pada eksis nggak sampai zaman sekarang? Nggak akan ada, ya nggak akan ada, ya. Tapi karena banyak orang-orang tertipu dengan kesaktian yang katanya dimiliki oleh para penyihir tersebut semakin eksis, semakin banyak, gitu. Maka ditutup dalam syariat orang yang datang pun tidak boleh. Orang yang datang pun dapat ancaman juga. Bagaimana dengan orang yang melakukannya? Karena bisa jadi pertama kali dia datang, takjub. Lama-kelamaan jadi belajar. Dan dia jadi murid dukun tersebut. Dan dia memiliki murid-murid lagi setelahnya. Jadi amalan sihirnya itu lestari karena hal tersebut. Dan barang siapa datang kepada dukun lalu dia mempercayainya apa yang ia katakan maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini penjelasan ya penguatan dari hadis yang tadi bahwasannya mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun merupakan amalan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala qala al-Baghawi al-arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bimuqaddimatin yastadillu biha 'alal masruqi wa makanid dhallati wa nahwi dzalik. Wa qila huwal kahin wal kahinu huwal ladzi yukhbiru 'anil mughayyabati fil mustaqbal. Wa qila alladzi yukhbiru amma fid dhamir. Wa qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah al-arrafu ismun lil kahin wal munajjam atau munajjim war rammal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi turuqi. Nah, bisa dibaca? Ya, boleh baca, Mas? Arraf, al-arraf. Atau tempat barang hilang atau semacamnya. Ada pula yang mengatakan dia adalah kahin. Karena kahin adalah orang yang memberitahukan kepada perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Menurut Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah al-Arraf adalah sebutan untuk tukang ramal, tukang musik, tukang manasik dan yang sebagainya yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui orang lain dengan cara-cara tersebut. Ya. Jadi al-arraf itu adalah orang yang mengaku bahwasannya dia mengetahui
hal-hal yang gaib. Ya, biasanya orang datang kepadanya untuk apa? Barangnya dicuri misalnya, dia kan nggak tahu yang mencurinya siapa, lalu bertanya kepada tukang ramal tersebut, lalu nanti akan dikabarkan oleh tukang ramal tersebut di mana tempat hilangnya dan juga di mana barang-barangnya dan siapa yang mencurinya dan yang selain itu. Ya, ini terjadi atau tidak? Terjadi, sering ya. Ya, ada nggak kira namanya apa? Tukang ramal namanya? Ya orang pintar, Orang pintar. kata orang pintar tanya barang ini Mas. Ada yang pernah bertanya? Kok kita nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Didatangi pernah. Pernah didatangi. Kenapa, Mas? Jadi waktu itu ada orang kehilangan motor, Hmm. tiba-tiba datang ke rumah saya, nanya, bener namanya Pak Yanto yang punya kontrakan? Bener, apa? Enggak, ini teman saya kehilangan motor, kata orang pintar. Itu motor itu posisinya sekarang ada di kontrakan Pak Yanto, gitu. Benar. Ya, saya bilang, lagian kalian bego, percaya sama dukun, saya lapor polisi, bukan lapor dukun, ya kayak gitu. Jadi mereka tetap, saya mau lihat kontrakannya, saya ancam, kalau sampai nggak ada, saya lapor di polisi ya, itu saya. Ya, mereka juga minta maaf. Jadi mereka percaya sama dukun gitu. Artinya Mas Karyanto nggak kenal mereka? Enggak. Dan mereka tahu Mas Karyanto punya kontrakan? Iya. Nah, itu ya. Jadi dikasih tahu sebenarnya. Jadi jin itu nyari kabar tuh. Nyari kabar ini sebenarnya kejadian seperti apa. Karena ya kita katakan manusia punya batas. Adapun jin itu lebih leluasa. Ya. Maka bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa jadi sebagiannya benar, bisa jadi sebagiannya salah, gitu ya. Mungkin benar di situ. Ya, Mas Karyanto punya kontrakan. Tapi mungkin orangnya sudah tidak ada lagi di kontrakan tersebut, itu bisa jadi. Ya. Ya, kan tapi ya bagus Mas Karyanto. Jadi kan khawatir kita juga jadi tersangka atau kita disalahkan. Jadi bersikap seperti itu lebih hati-hati ya. Harus jelas juga terhadap mereka. Tapi pada intinya ya seperti itu. Benda hilang atau misalnya hal-hal yang lainnya berkaitan dengan hal tersebut. Kabar-kabar gaib lah nggak diketahui oleh manusia, maka dia akan bertanya, orang tersebut akan bertanya kepada al-arraf tersebut ya, tukang ramal. Ya. Seperti ramalan bintang zodiak, nah, itu nggak boleh juga tuh. Ya. Yang pertama itu yang meramal, ada yang benar-benar emang dia ahlinya gitu. Maksudnya dia ada belajarnya gitu. Nah, ini jelas nggak boleh. Ya. Yang kedua itu bukan ahlinya, dia asal doang. Gitu. Ya, kalau ini kayaknya rumusnya kayak gini nih, dia asal doang kayak gitu. Pertama, orang yang melakukannya dua-duanya itu terjatuh kepada kesyirikan. Dan orang yang membacanya, para ulama masukkannya seperti orang yang mendatangi tukang ramal. Ya. Kalau dia mempercayainya maka kafir. Kalau dia tidak mempercayainya maka tidak akan dia terima sholatnya 40 hari. Kalau ada di beranda kita, gitu ya, beranda ya, misalnya sosial media kita, ada seperti itu. Gitu. Lewatin skip, jangan sampai dibaca. Kalau kebaca sedikit insya Allah maafu. Tapi kalau kita penasaran gitu, kita baca, ini sama saja dengan orang yang mendatangi tukang ramal. Ya. Misalnya begitu tuh dia di status WA-nya gitu. Ditaruh di status WA-nya itu gimana hukum orang jadi seperti apa? Misalnya ada si fulan, status WA-nya tentang zodiak ini, apa sio ini gitu. Tapi di status WA-nya aja. Iya, dia percaya atau enggak? Tapi dia ditaruh di status WA-nya gitu. Berarti percaya. Kita memberitahukan kepada dirinya. Percaya. Sampai dibuat status WA biar orang lain tuh yang sama dengan dirinya gitu. Dia tahu ini apa yang akan terjadi pada nantinya. Ya. Maka hukumnya kepada orang yang bertanya dan percaya. Orang yang bertanya dan percaya. Ya. Maka dikasih tahu, ya mungkin dia belum tahu berkaitan dengan hal tersebut. Banyak orang yang belum tahu, bahkan ada juga dulu ketika kecil nggak tahu. Kadang ada di buku ya, bagian belakang atau di bagian tertentu itu ada seperti itu.
Kita kan enak-enak aja gitu. Oh, ternyata ini ya. Gitu. Padahal Dia bilang sebenarnya dia dikasih tahu lah dia, ya kan sering ngobrol atau apa dia kasih tahu lah. Tapi katanya enggak, ini kan buat lucu-lucuan doang katanya seperti itu. Lucuan. lucu-lucuan banyak hal lain sebenarnya. Tidak harus seperti itu. Karena mungkin saja dia menganggapnya lucu, kan tapi orang lain menganggapnya beneran. Coba misalnya itu sebenarnya kan kita harus membedakan hal yang kita bisa buat bercanda sama hal yang tidak bisa kita buat bercanda. Contohnya misal lagi upacara hari Senin Bang di kantor. Itu suasana serius atau enggak? Kita bercanda coba. Habis kita nggak bisa. Maksudnya kita nggak usah kasih unjuk bahwa mungkin dia nggak tahu atau gimana, nggak usah kamu begitu gitu. Iya, kita dakwakan kepada dirinya, terus kita ingatkan kepada dirinya. Walaupun bercanda tetap salah ya. Orang bercanda atas nama agama tetap salah. Gitu. Maka ini sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak dibedakan dalam syariat baik niatnya bercanda atau tidak. Sekarang orang tolak istrinya gitu. Bercanda. Itu terhitung atau enggak? Terhitung. Nikah misalnya, kita nikah gitu. Bercanda gitu. Dihitung atau enggak? Orang sekarang kan prank-prank gitu ya. Itu tetap tetap aja. Misalnya ada orang ngejek seseorang, tapi niatnya ngeprank gitu. Ini tetap sakit gak orang yang diejek? Sakit gitu. Dosa. Tapi dosa sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun niatnya adalah bercanda. Tapi ya karena bercanda ada tempatnya dan juga serius ada tempatnya. Hak manusia ada tempatnya dan juga bercanda ada tempatnya juga. Ya. Yang terakhir insyaallah qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad wa yanzuruna fin nujumi ma ara man, kata beliau, ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Ya, boleh dibaca Mas? Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak melihat bahwa orang yang mempraktikkan hal itu akan memperoleh suatu bagian keuntungan di sisi Allah. Itu untuk orang yang apa? Kaum yang apa? Untuk orang-orang yang menulis huruf abjad atau raja. Ini si orang-orang yang menulis raja. Paman tahu ya? Rahasia huruf dan memperhatikan bintang-bintang untuk ramalan. Ini kemarin ceritakan oleh paman ya? Ya, katanya ada yang ini mimpi ya. Terus habis itu bertanya ya. Terus Nulis. Ya itu ada rumus-rumusnya. Dia pakai bahasa Arab juga. Gitu. Nah huruf-huruf itu disebutnya abjad ya. Abjad. Rubba muallimin hurufa abjad darisun fin nujum laisa in lahu indallahi khalaq yaumal qiyamah. Ini ada sebuah hadis ya, tapi sanadnya dhaif. Berapa banyak orang yang mengajarkan huruf-huruf abjad dan dia orang yang belajar dalam ilmu nujum dan dia tidak memiliki di sisi Allah Subhanahu wa taala bagian pada hari kiamat. Maksudnya di sini adalah Ibnu Abbas mengatakan bahwa saya pendapat beliau orang yang mengamalkan amalan tersebut dia belajar ya dan dia mengamalkan atau menulis huruf-huruf itu maka tidak akan mendapatkan bagian di sisi Allah sedikit pun. Artinya di neraka Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian di surga Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang yang menulis-nulis itu ada termasuk amalan sihir. Karena sihir itu bermacam-macam dan juga ramalan itu bermacam-macam. Ada menulis sesuatu, ada yang dengan mimpi, ada yang dengan amalan tertentu dan lain sebagainya, maka semuanya sama. Yang meramal amalan masa depan, yang dengannya dia akan memanggil jin-jin tersebut, maka semua adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimallahu fihi masail. Ada faidah-faidah ya. Yang pertama adalah la yajtami'u tasdiqi al-kahin ma'al imani bil Qur'an. Tidak akan bertemu orang yang
mempercayai dukun atau peramal dengan iman kepada Al-Quran. Enggak kan ya, orang yang belajar Al-Quran dan yang beriman kepada Al-Quran dengan orang yang percaya kepada kahin tersebut tidak akan berkumpul. Yang kedua, at-tasrihu bi annahu kufrun. Ini menjelaskan bahwasannya itu termasuk kafiran. Yang ketiga, dzakara man tukuhina lahu. Dijelaskan orang yang meminta diramalkan. Yang keempat, dzakara man tutayyira lahu. Dijelaskan bahwa barang siapa yang diminta tatayyur. Dzakara man suhira lahu. Yang menjelaskan barang siapa yang diminta sihir baginya. Dzakara man ta'allama abjad, dan menjelaskan barang siapa yang belajar huruf-huruf abjad. Dzakara al-farqa bainal kahini wal arraf, dan menjelaskan apa perbedaan dari kahin dan juga al-arraf, dukun dan juga peramalnya. Apa bedanya? Intinya sama aja. Tapi kalau kahin tadi, kalau penjelasan itu kahin itu sebenarnya dukun ya. Dukunnya. Jin yang melakukan berita. Iya, kahin itu. Kalau al-arraf, Arabnya yang nyampeinnya. ya al-arraf. Kurang lebih sama saja sebenarnya. Ya, tapi al-arraf itu suka ngeramal-ramal pokoknya. Ya, ngeramal-ramal. Tapi kalau al-kahin orang yang mengamalkan sihir tersebut. Tapi dua-duanya sama, yang mengaku memiliki ilmu gaib, juga orang yang bertanya itu ya ingin bertanya hal-hal yang gaib kepada dirinya. Allah Ta'ala bisawab. Ada pertanyaan? Cukup? Insyaallah semoga bermanfaat bagi diri kita dan semoga kita bisa melindungi keluarga kita dari orang-orang yang belajar sihir dan juga mengamalkan sihir tersebut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.